Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cidi Majakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Jamsul Islami Bumiayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebab wajibnya puasa Ramadan. Jadi sesuatu perkara atau hal-hal yang perkara tersebut itu menjadikan puasa itu harus wajib atau harus dilaksanakan. Faslun dari pasal yajibu somo Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Adapun perkara-perkara atau hal-hal yang membuat wajibnya puasa itu adalah bi ahadi umuri khamsah, yaitu salah satu dari 5 perkara. Jadi ada 5 yang menjadikan puasa itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ahaduha bikamali sya'ban asalatina yauman. Adapun yang pertama dari perkara-perkara yang mewajibkan itu tadi, perkara-perkara yang mewajibkan puasa itu adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Nah, jadi karena bulan Sya'ban itu telah selesai. Nah, dalam konteks itu karena umumnya atau secara layaknya atau secara umum lah, bulan itu kan ada 30 hari. Nah, jadi bikamali sya'bani thalathina yauman, karena selesainya atau sempurnanya bulan Sya'ban. Wathaniha biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Adapun yang kedua dari perkara-perkara yang mewajibkan puasa itu adalah dilihatnya hilal secara hak oleh seseorang walau fasikon, walaupun seseorang itu fasik. Nah, itu persaksiannya orang yang fasik, tapi dalam kutipan orang fasik ini langsung ru'yatul hilal, langsung melihat hilal secara mata telanjang. Nah, itu diwajibkan untuk berpuasa walau fasikon, walaupun orang itu fasik. Wasanituha bisukutihi fi hakiman lam yarahu bi adli syahadatatin. Dan adapun yang ketiga dari perkara-perkara yang mewajibkan puasa, yaitu dengan menetapkannya membuat ketetapannya seseorang yang biadli syahadatin, yaitu seseorang yang seadil-adilnya. Jadi seseorang itu dipercayai oleh banyak orang dan sudah masyhur bahwa seseorang itu tidak pernah bohong dan selalu benar dalam persaksiannya. Lam yarahu, walaupun seseorang tersebut itu tidak melihat hilal. Nah, jadi kalau konteks yang pertama itu karena bulan Sya'ban selesai, konteks yang kedua itu karena hilal dilihat secara mata telanjang, tapi tapi orang yang melihat itu adalah orang yang fasik. Dan yang konteks yang ketiga itu adalah ditetapkannya bulan Ramadan itu oleh seseorang yang mu'tadilin syahadatin, yaitu seseorang yang persaksiannya itu pasti benar, tapi dalam konteks lam yarohu, jadi seseorang yang dapat dipercaya itu tidak melihat hilal. Warabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla aw ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Dan yang keempat yaitu sebab diberitakan oleh satu orang yang adil riwayatnya atau mu'tadilin syahadatin, yang dapat dipercaya baik tersirat di dalam hati kebenarannya atau tidak, maupun tidak dapat dipercaya.
Jadi yang keempat itu karena ditetapkannya seseorang yang mu'tadilin syahadatin, yaitu seseorang yang persaksiannya adil, dapat dipercaya, tidak pernah berbohong. Nah, dalam sini itu seseorang itu gampangannya itu seseorang yang mu'tadilin syahadatin itu menetapkan bulan puasa tapi tidak ru'yatul hilal. Tapi seseorang mu'tadilin syahadatin itu bermujtahid atau gampangannya itu bersungguh-sungguh atau beranggapan bahwa ini sudah bulan Ramadan. Nah, pasti ada tanda-tandanya kan, ini kan ada 5. Nah, yang kelima yaitu wa khamisuha bidhonni dukhuli ramadana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Dan yang kelima, sebab menyangka masuknya bulan Ramadan melalui ijtihad bagi orang yang ragu pada masuknya bulan Ramadan. Nah, jadi gampangannya plan atau planning ditetapkannya bulan Ramadan itu yang pertama jelas bulan Sya'ban sudah selesai, dan yang kedua itu dilihatnya hilal itu secara mata telanjang, walaupun seseorang yang melihat itu orang yang fasik, orang yang bodoh, orang yang sering berbohong, bukan selalu berbohong ya, tapi sering berbohong. Dan yang ketiga itu karena ditetapkannya hilal oleh seseorang yang mu'tadilin syahadatin, oleh seseorang yang yang tidak pernah berbohong, yang selalu benar di dalam ucapannya dan di dalam persaksiannya. Nah, terus kalau yang terakhir itu dengan ijtihad, yaitu dengan berijtihad bahwa sungguh-sungguhlah, contohnya ketika bulan Sya'ban sudah selesai 30 hari. Nah, kita berijtihad bahwa bersungguh-sungguh bahwa ini nih bulan Sya'ban sudah selesai, sudah 30 hari, maka sudah masuk bulan Ramadan. Nah, adapun syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama Islamun, yang satu jelas Islam, tidak boleh seseorang puasa itu bukan orang Islam. Dan yang kedua wa'aklun, berakal. Nah, konteks berakal di sini itu adalah seperti halnya orang yang mabok. Orang yang mabok itu atau orang yang majnun, orang yang gila, itu kan hilang kesadaran akalnya, maka ya tidak sah untuk puasa. Dan yang ketiga itu bersih suci. Maksud bersih suci itu an-nahwi haidin, yaitu seperti halnya haid. Jadi perempuan kalau sedang haid itu tidak sah untuk puasa. Dan yang kelima wa ilmun bikaunil waqti qabila lisawmi, yaitu yang terakhir mengetahui waktu puasa itu memang diterima atau ditetapkan puasa, yang tadi sudah dijelaskan di bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya puasa atau yang menandai masuknya bulan Ramadan. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.